itu totalnya ada 160 ruang kuliah. Sekarang kita sudah memiliki 44 program studi yang menandakan bahwa UNPGRI Palembang tergolong terbaik kedua di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah rezekinya punya studio podcast. Walaupun di hari libur, karena kami merekam podcast ini di tanggal 25 Desember 2024. Tapi alhamdulillah hari ini dikunjungi langsung oleh tokoh masyarakat, tokoh pendidikan di Sumsel yang bisa dikatakan banyak memberikan kontribusi dalam hal pendidikan di Sumatera Selatan. Dari usia belia sampai saat ini masih mengabdikan diri di dunia pendidikan di Sumatera Selatan. Kita sapa langsung Rektor Universitas PGRI Palembang, Associate Profesor Dr. Haji Bukmanlian, MMMSI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dengan Profesor sudah agak lama janji, Pak. Bahkan beliau sempat mampir ke kantor, tapi kami lagi ada di luar waktu itu. Dan hari ini, alhamdulillah wa syukurillah, bisa berkesempatan bertemu langsung dengan Profesor Bukmanlian. Prof, makasih. Izin. Kita mengulas dulu soal universitas yang Prof pimpin saat ini. Ya. Ini kan bisa dikatakan Universitas PGRI kan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang luar biasa. Ya. Saat ini nih ada berapa fakultas, berapa jumlah mahasiswa, dan apa saja nih program-program unggulan di Universitas PGRI, Prof? Makasih. Universitas PGRI Palembang itu didirikan tahun 1984. Masya Allah. Masih namanya STKIP PGRI waktu itu. Oke. Kemudian baru alih status di tahun 1999 itu rancangan, lalu keluar SK-nya alih statusnya tahun 2000. Tahun 2000 dengan waktu itu ada 5 fakultas yang ada, yaitu pertama ada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kemudian ada MIPA, ada Teknik, ada Ekonomi, ada Perikanan. 5 waktu itu. Perjalanan dari tahun 2000 sebagai sebuah universitas memang mengalami pasang surut. Karena orang mengatakan kalau masuk Universitas PGRI itu cuman mau jadi guru. Iya benar, Prof. Benar. Sehingga masyarakat tidak pernah tahu bahwa di Universitas PGRI Palembang itu lengkap berbagai disiplin ilmu. Masya Allah. Akibat dari situ animo masyarakat hanya untuk guru. Jadi kalau bukan guru tidak ke sana. Sampailah tahun 2017 akhir, ketika masa rektor itu berakhir, yang lama saya terpilih jadi rektor tanggal 30 November tahun 2017. Dari situ kita memang mencoba mengubah wajah. Universitas PGRI Palembang yang sudah mulai menurun karena guru-guru sudah mulai terpenuhi oleh berbagai perguruan tinggi kan. Banyak yang lain ya. Banyak yang lain. Kemudian Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005 itu setelah 10 tahun itu perguruan tinggi rata-rata mereka menghasilkan produknya itu calon guru. Sehingga di berbagai daerah-daerah itu guru sudah mulai terpenuhi. Sementara pengangkatan guru negeri itu waktu itu moratorium. Ya. Akibat dari situ mahasiswa PGRI Palembang juga mengalami pasang surut. Ketika itu tinggal mahasiswanya itu lebih kurang 3.500 barangkali waktu itu. Di tahun 2017 akhir. Akhir. Pasca sarjana juga mulai meredup dan karena kejenuhan. 2018 kita mulai mengubah jalan peta jalannya perguruan tinggi. Pertama, jalan perguruan tinggi dulu kalau kuliah di PGRI itu kuliahnya sore sampai malam. Ada lebih banyak ke malamnya, ya, jam malam. Sorenya itu dari jam 16.30
sampai dengan satu pelajaran kadang-kadang itu sudah maghrib, habis maghrib baru kuliah lagi pukul 19 sampai pukul 21 rata-rata. Masya Allah. Nah seiring dengan itu keadaan juga sehingga mahasiswa sudah mulai berkurang, apalagi yang wanita atau perempuan, mereka takut pada pulang malam. Iya. Nah, Apalagi daerah agak jauh masih sepi ya di Pelaju. Ya. Akibat dari situ kita merubah wajah. Merubah wajah. Wajah pertama kita rubah itu jam kerja perkuliahannya itu dari yang sore ke malam berubah jadi pukul 7 pagi sampai pukul 17.30 sore. Praktis malam sudah tidak ada lagi aktivitas, kampus mulai sore. Itu sulit tidak mengubah apa ya? Itu kan sudah jadi kayak rutinitas. Ya, memang sulit. Jadi ketika itu memang kita masih buat dengan kalau pegawai yang bisa kerjanya malam silakan sore sampai malam. Oh. Yang tidak bekerja di mana-mana dia bekerjanya dari pagi sampai dengan sore hari. Okay. Jadi demikian, walaupun akhirnya kawan-kawan yang kerja sampai malam karena mahasiswa sudah ada, akhirnya mereka resign dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Siap. Itu kan tadi kan 5 fakultas. Nah, terus perkembangan selanjutnya, Prof. Nah, itulah perkembangan awal. Di 2018 kami sudah mulai mengubahnya. Jadi pertama Universitas PGRI Palembang itu kita kenal dengan Yel Universitas PGRI Palembang. Apa itu, Prof? Penyemangat. Apa itu penyemangat? Boleh ditampilkan di sini. Penyemangatnya begini saja, tangannya dikepal, digenggam begini. Lalu saya mengatakan Universitas PGRI Palembang melaju dengan mutu. Jadi dijawab mutu, yes. Masya Allah. Artinya semua gerak dan langkah napasnya Universitas PGRI Palembang hanya mutu yang dituju. Wah, subhanallah. Dengan perubahan-perubahan ini alhamdulillah sambil kita sosialisasi ke daerah-daerah, Universitas PGRI Palembang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Benar. Dan bisa dikatakan sampai saat ini dari 3.500, boleh dong sekarang dong, berapa jumlah mahasiswanya? Kalau yang di PD Dikti memang fluktuatif karena mereka kan ada yang tamat dan berhenti kadang-kadang berbagai hal ya. Oke. Sekarang yang terdaftar itu hampir 11.000 kalau tidak salah 10.800 sekian total semua yang ada di PD Dikti. Dan untuk fakultasnya mengalami penambahan tidak dari 5 kembali? Fakultasnya yang nambah baru tahun ini yaitu Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Tapi program studinya itu nambahnya banyak. Yang di bawah fakultas ada program studi. Perubahan prodi misalnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Kita buka prodi pendidikan IPA. Oke. Karena di sekolah-sekolah itu tidak ada lagi guru fisika, guru kimia, guru biologi. Semua namanya guru IPA. Iya. Maka PGRI segera membuka menyesuaikan dengan regulasi. Itu pertama. Masya. Kemudian di SMK itu guru-guru yang lama yang mengajar tentang teknik mesin dan lain sebagainya itu sudah pada pensiun. Sedangkan alumni perguruan tinggi itu tidak ada yang menciptakan guru SMK. Peluang itu PGRI menangkapnya dengan membuka program studi vokasional otomotif. Khusus. Spesial. Jadi kita nerima mahasiswa vokasional otomotif itu diajari dengan mempelajari masalah mesin-mesin ringan. Mesin ringan, mesin motor dan sampai dengan mesin mobil. Tapi diawali mesin ringan. Sehingga mahasiswa dapat vokasional ini mereka setelah tamat tinggal pilih. Mau jadi guru, artinya mereka bisa diterima jadi guru SMK. Kalau mereka mau berusaha, mereka buka usaha. Bengkel kecilan dulu sampai dengan besar. Sehingga kalau alumni PGRI itu tidak akan pernah nganggur. Tidak pernah nganggur. Karena memang baru semester 6 itu untuk masuk semester 7 dia kan harus praktek.
mencari tempat-tempat praktek. Mm. Biasanya di tempat praktek itu mereka langsung memesannya. Nanti kalau tamat, kalau mau kerja langsung ke kami di sini. Nah, kira gitu. Ada bukan ikatan dinas, tapi sistem apa? Kepercayaan itu. Kita kan kerjasama aja. Jadi kerjasama. Universitas itu kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang ada. Okay. Misalnya Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, bengkel-bengkel yang besar. Kita kerjasama. Lalu kita nanti menempatkan mahasiswa-mahasiswa kita magang di sana. Setelah kita tempatkan mereka disuruh bekerja dengan baik, tentu kan mereka kan melihat, ini potensi anak ini. Kira-kira begitu. Wah, ini Masya Allah, ini sahabat Ngopi Sumsel. Ini untungnya kuliah di PGRI ini. Ya. Ada semacam tingkat trust yang tinggi dari perusahaan yang diajak kerjasama. Ya. Tapi izin Prof, ini kan masyarakat kan ketika mau masuk kuliah selalu bicara soal akreditasi. Ya. Dari entah itu program studi, fakultas maupun universitasnya. Bagaimana di PGRI, Prof? Makasih. Hmm. Akreditasi memang menjadi tolak ukur bahwa mutu universitas. Ya. Maka dengan slogan melaju dengan mutu, kita semua bergerak ke arah mutu. Nice. Universitas PGRI Palembang kalau dulunya berjumlah 21 program studi, sekarang kita sudah memiliki 44 program studi. Jadi dalam tempo 3 tahun terakhir ini perkembangannya cukup pesat. Dari semua program studi yang baru, memang begitu dia baru dapat izin, itu namanya izin minimal. Izin minimal. Izin minimal. Apa itu dalam apa? Kalau sekarang namanya baik. Oke, baik. Baik. Lalu setelah 2 tahun, masuk tahun ketiga, kita diperkenankan untuk akreditasi eksternal. Eksternal. Kalau tadinya internal itu oleh pimpinan lembaga. Ada satu unit di Universitas PGRI Palembang itu yang saya beri nama adalah tim akreditasi atau tim investigasi internal. Jadi audit mutu internal. Masya Allah. Jadi audit mutu itu bukan hanya saja dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh kami di PGRI itu secara rutin tiap 6 bulan saya bersama tim yang audit internal itu turun melihat apakah yang dilakukan oleh kawan-kawan fakultas, program studi, para dosen sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah perguruan tinggi yang saat ini dikehendaki oleh berbagai regulasi. Kalau dia sudah memenuhi kriteria, itu setiap 6 bulan kita pantau, kita iringkan, kita lihat kalau belum masuk ada pembinaan. Saatnya tiba, kita nyusun borang itu untuk kita kirim ke, kalau institusi itu ada di Ban PT. Ban PT, ya. Nah, itu institusi. Benar. Kalau dulu semua di Ban PT. Lalu 2 tahun terakhir ini ada namanya LAM. Apa itu? Kalau Ban PT saya tahu, Badan Akreditasi. Lembaga Akreditasi Mandiri. Oh. Mandiri ini adalah dikelola oleh pemerintah, oleh swasta, dari swasta untuk swasta. Biayanya pun ditanggung swasta. Masya Allah, ini banyak sekali nih saya dapat informasi terbaru ngobrol dengan Profesor nih. Karena selama ini taunya Ban PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Ternyata ada lagi. Nah ini tuh, dari 44 program studi yang saat ini, akreditasinya bagaimana, Bro? Dari 44 program studi saat ini, itu kalau institusinya kita baik. Alhamdulillah. Baik, tapi bukan baik sebagai dasar, tapi memang kita baik. Tahun 2015 kita sudah terakreditasi baik. Dulu ada A, B, C. Ya, A terbaik. Ya benar. Sekarang jadi unggul. Unggul. Yang kedua B. Kemudian iringannya kalau berubahnya unggul jadi baik sekali. Baik sekali. Dulu ada C. Sekarang tidak ada lagi C. B saja. Oke. Jadi kalau akreditasi yang baru tuh B baik. Baik sekali, unggul. Oke. Nah, Universitas PGRI Palembang saat ini institusinya berada pada posisi baik, mengarah pada baik sekali. Tapi bukan baik yang lama.
Baik yang baru, yang standarnya sudah Yang bagus. standarnya sudah kalau itu baik sekali gitu. Siap. Kemudian itu di Ban PT. Lalu Prodi saat ini kami sudah memiliki 3 program studi yang unggul Unggul. atau A. Kalau nama menuju dulu A, sekarang unggul. Program studi apa, Dok? Pertama program studi bimbingan dan konseling. Oh, BK ya, Prof ya? BK. Oke. Yang sekarang ribut-ribut pemerintah bahwa guru bimbingan konseling kurang. Kami telah menciptakan itu dan menyiapkan tenaganya dengan akreditasi unggul. Artinya bagus kan? Bagus, sangat bagus berarti. Mohon maaf, kita di Sumatera Selatan ini bimbingan konseling itu yang unggul cuma di Universitas PGRI Palembang. Satu-satunya. Ya. Siap. Lalu yang kedua PGSD itu unggul. PGSD untuk sekolah dasar? Ya, untuk guru sekolah dasar yang sekarang animo masyarakat sangat tinggi, itu sekarang unggul dan mahasiswanya terbanyak itu saat ini, dan alhamdulillah sudah unggul. Bahkan ini akreditasi yang kedua sudah bisa unggul. Akreditasi pertama itu minimal, akreditasi kedua langsung masuk baik sekali, yang ketiga langsung unggul. Dan juga satu-satunya kita unggul di Sumatera Selatan. Oke. Tidak ada yang unggul. Bahkan sampai di Babel pun kita satu-satunya di wilayah 4 ini satu-satunya. Kalau yang ketiga tadi di yang ketiga BK, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa Indonesia juga unggul, baru beberapa bulan yang lalu keluar akreditasinya, dan ini yang memang alhamdulillah sudah mulai ke sana. Yang lainnya itu adalah baik sekali, kemudian ada baik karena itu memang program studi yang baru. Oh, karena kondisinya baru. Kalau kondisi baru memang akreditasinya memang baik sekali itu, dan tidak bisa langsung kalau begitu dia ada tahapannya keluar langsung baik sekali nggak boleh. Nggak boleh. Ada baik, pertama ada baik, kemudian naik dia statusnya itu menjadi baik sekali, baru dia keunggul. Masya Allah. Kalau dia baru dia harus di rata-ratanya di sini. Dan kita sekarang sedang tahap persiapan yang baru-baru itu untuk kita masuk kepada baik sekali. Sehingga masyarakat kalau masuk ke Sumatera Selatan, ke PGRI Palembang, insya Allah dia ketemu dengan yang terbaik PGRI Palembang. Nah, kemudian kita punya PPG. PPG itu pendidikan profesi guru. Oh iya, untuk sertifikasi, jenjang sertifikasi. Ngerti. Tidak boleh tamat dari sarjana pendidikan langsung jadi guru. Iya. Setuju, dia benar. harus mengikuti PPG. Kita punya 10 program studi untuk PPG yang menyiapkan guru-gurunya nanti tamat itu bisa langsung bisa jadi guru. Tapi semua PPG itu di Indonesia itu para calon gurunya PPG-nya itu mendaftarnya di Kementerian Jakarta. Tinggal lagi milihnya kalau lulus misal minta PPG-nya di mana. Ditulis saja Universitas PGRI Palembang. Untuk melakukan pendidikannya. Pendidikannya di tempat kita. Dan baru-baru ini kita paparan di hadapan Sivitas Akademika para rektor pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Bali pada akhir bulan yang lalu, yang menandakan bahwa PGRI Palembang tergolong terbaik kedua di Indonesia. Subhanallah. Yang swastanya cuma 2, Universitas PGRI Palembang bersama Muhammadiyah Malang. Wih, ini ternyata kita tahunya Universitas PGRI benar nih. Saya coba persepsi saya, ini universitas guru nih. Ternyata setelah menjalankan penjelasan kayak gini, banyak hal yang bisa didapat ketika kuliah di Universitas PGRI Palembang. Tapi izin Prof, di balik mahasiswa yang baik kan pasti ada dosen-dosen tenaga pendidik yang mumpuni. Nah, bicara soal kompetensi dosennya, Prof, ini kan harus benar-benar berkualitas. Kita menciptakan mahasiswa yang berkualitas, lulusan yang berkualitas. Gimana, Dok? Itu, Prof. Makasih. Untuk dosen, memang di PGRI Palembang itu, saya selalu berbicara dengan mereka itu bagaimana bisa berjuang
bisa maju ke depan. Kalau sekarang kehendak dari undang-undang dalam satu program studi itu 40% berpendidikan doktor yang linearitasnya dengan program studi itu. Wih, sulit, Prof. Ya. Jadi kalau dulu sembarang doktor kita mengatakan bahwa bisa ngajar di situ, bisa ngajar di sana. Betul, bisa ngajar. Tapi apakah nanti bisa menciptakan dan mengeluarkan calon guru yang profesional berkualitas? Belum tentu. Oke. Untuk itu dalam rangka memenuhi ini, SPGRI Palembang saat ini itu sedang menyekolahkan dosen yang S2 ke strata 3. Masya Allah. Lebih kurang kalau 2 tahun yang lalu itu ada 128 dosen yang kita kuliahkan dan uang kuliahnya ditanggung 100% oleh Universitas PGRI Palembang. Wih, asik, Prof. Ya. Dan ini memang program yang sudah dilaksanakan sejak lama atau baru-baru ini saja? Baru 2 tahun terakhir. 2,5 tahun terakhir ini. Jadi kita tanggung biaya SPP mereka kuliah. Asik. Ini sebenarnya saya punya banyak sahabat yang kuliah yang menjadi dosen di PGRI ini. Kayak Hasan, kayak Nurdin itu sahabat-sahabat saya. Itu dan lagi S3 tuh. Ya. Semuanya dibayar oleh universitas untuk biaya SPP-nya. Itu berarti di Senian. Ya, Sendal Tasik. Standartas seni pertunjukan sekarang namanya. Benar. Kita tanggung semuanya dengan harapan agar dosen-dosennya berkualitas. Setuju. Ya, berkualitas. Nanti harapan saya di akhir masa jabatan saya Rektor 2027 insya Allah minimal ada 60-70% dosen itu bergelar doktor. Amin ya Allah. Amin. Dan beberapa dosen sudah guru besar. Masya Allah, ini cita-cita luar biasa dan kita berdoa semoga segera terwujud ini. Ya, nanti bulan Januari ada pengukuhan guru besar satu, baru keluar kemarin SK-nya dari Kementerian Jakarta. Itu bisa kita kukuhkan di SPGRI Palembang dan kita nambah satu guru besar, pertanda mutu kita sudah mulai naik sesuai dengan harapan. Oke, ini jadi masyarakat Sumatera Selatan maupun masyarakat di daerah lain di luar Sumatera Selatan jangan ragu kuliah di Universitas PGRI Palembang. Karena peningkatan mutu dosennya ternyata dilakukan bertahap dan benar-benar terukur. Tapi saya penasaran nih, mahasiswa ini kan identik dengan gini, Prof. Yang namanya organisasi, kemahasiswaan, berkumpul, bikin kegiatan entah mahasiswa pencinta alam ataupun organisasi yang lain. Bagaimana menampung gerakan-gerakan mahasiswa di keorganisasian di kampus, Prof? Di SPGRI Palembang itu ada namanya Ormawa. Ya. Ada namanya UKM. Oke. Jadi Ormawa itu adalah organisasi kemahasiswaan yang mengiringkan iringan dari peraturan kementerian. Jadi memang dalam peraturan itu apabila perguruan tinggi sudah mampu dan cukup layak, mereka bisa ada organisasi kemahasiswaan diupayakan dan dibina. Lalu ada UKM, jadi unit kegiatan mahasiswa yang teknis-teknis untuk dia bisa tahu. Nah sekarang tentu bagaimana kita mengelola mereka ini adalah pertama kita ada namanya Biro Kemahasiswaan. Nah, biro inilah yang mengelolanya bersama Wakil Rektor 3. Dia turun di biro, dari biro turun di Wakil-Wakil Dekan. Wakil-Wakil Dekan, oke. Baru dari Wakil Dekan dia masing-masing kegiatan Ormawa maupun UKM itu ditunjuk dosen-dosen penanggung jawab sebagai dosen yang mengarahkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan agar mahasiswa ini insya Allah dia jalannya baik. Jadi tidak ada semacam kekhawatiran kan sebagai rektor terhadap mahasiswa yang berorganisasi? Memang organisasi itu adalah membuat mahasiswa itu dewasa.
Allahu Akbar. Ya. Ini pemikiran yang sangat baik ini. Mahasiswa itu dewasa, tinggal lagi bagaimana mahasiswa itu sendiri memanfaatkan peluang yang ada untuk mereka belajar. Jadi belajar berorganisasi, belajar mereka berkolaborasi, belajar bekerja dalam tim, sama kuliah sebagai mahasiswa. Dia mampu tak membuat 3-4 macam itu menjadi satu tujuan mereka adalah untuk mendewasakan diri mereka. Masa. Tapi izin ini Prof ya. Sebuah universitas, ya peserta didik yaitu mahasiswa, dosen, tapi tidak akan terlepas dengan yang namanya fasilitas pendukung. Ya. Gedung, termasuk alat-alat praktik. Ya PGRI Palembang ini kan di Pelaju kalau terkesan kok kecil bener. Tapi saya mendengar juga ada beberapa titik-titik yang gedung-gedung milik Universitas PGRI. Kalau saat ini fasilitasnya bagaimana, Prof? Makasih. Universitas PGRI Palembang memang kalau kita lihat lokasi utamanya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, lorong gotong royong. Ya. Bagi yang belum masuk, mereka membayangkan sebuah perguruan tinggi kalau dalam lorong ya kecil. Benar. Tetapi ketika masuk di sana, begitu masuk ke sebelah kanan ketemu Gedung Guru Sumatera Selatan. Iya, tahu. Yang luasnya tanahnya itu lebih kurang 5.000 lebih meternya itu. Oke. Itu saja. Kemudian kita masuk ke kiri adalah masuk gerbang universitas. Di situ kita sudah akan disambut dengan istilahnya selamat datang, welcome to Cyber University. Oke. Di situ kita mengharapkan manusia yang masuk di situ adalah manusia-manusia ilmuwan. Kita bagaimana untuk belajar, kita sudah memulai cyber. Jadi kita sudah memulaikan IT. Lalu kita juga kadang-kadang bisa langsung ketemu dengan petugas-petugas di dalam dan ketemu dengan saya kadang-kadang rapat. Saya selalu menyemangati mereka. Maka izinkan saya membacakan sebuah puisi saja untuk penyemangat mereka. Gelombang menyerang menerjang karang, mengempas ganas membuas mengepung. Gunung gemulung mengaung-ngaung, berontak hendak melantakkan karang. Tapi karang tetap tenang. Betapapun hebat diterjang gelombang, seakan-akan karang menantang. Karang bukan sembarang bernama karang, kalau tak tahan diterjang gelombang. Ini yang selalu aku dengungkan kepada mahasiswa maupun para dosen, para semua yang ada di Sivitas Akademika. Sering aku katakan di dalam bahasa hari-hari bahwa dalam tata kelola kemahasiswaan, bagaimanapun yang ada di dalam sana, Anda adalah seorang pemimpin. Iya. Kalau pemimpin yang baik dan kuat itu, tidak akan pernah pemimpin itu terlahirkan di dalam laut yang tenang. Masya Allah. Tetapi pemimpin yang baik adalah terlahirkan di laut yang memiliki gelombang. Maka masuk di PGRI Palembang dan para kawan-kawan harus terbiasa bermain selancar di antara gelombang dan karang. Waduh, ini selain puitis, dalam benar maknanya, Prof. Lalu PGRI Palembang begitu masuk, itu tanahnya lebih kurang sampai di belakang sekarang itu sudah menjadi 12,6 hektar sampai ke dalam itu. Jadi di belakang lorong itu ada tanah 12 12,6 hektar tapi tidak berbentuk. Maksudnya? Ya karena dulu asalnya kecil, jadi masyarakat jual beli, miring ke sini, jual lagi sini jual lagi. Sehingga kalau dikumpulkan semua surat menyuratnya itu 12 hektar, 6 sampai dengan belakang itu sampai mes mahasiswa itu ada 2 tower yang ujung sekali sudah hampir keluar di jalan laut itu di ujungnya. Oh, tembus ke laut? Iya, tembus jalan laut. Oke. Jumlah ruang kuliah gedungnya saja ada gedung A itu ada 4
tower, Heeh. gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, gedung F, gedung G, gedung H. Itu totalnya ada 160 ruang kuliah Masya di Allah. dalam. Ada perpustakaan bertaraf internasional. Akreditasinya A, unggul. Ada gedung Business and Science Center, merupakan kumpulan dari laboratorium terpadu. Semuanya ada di situ. Dan fasilitas yang lain, ada asrama mahasiswa 2 tower, ada lapangan yang luas, ada tempat parkir, tempat mereka baca, ada tempat panjat tebing, ormawanya disiapkan gedung sekretariat ormawa, semuanya lengkap dan fasilitas-fasilitas dosennya lengkap. Dan semua saat ini mereka bisa kuliah dalam bentuk gabungan, baik itu offline dan online. Kita memiliki namanya sistem pembelajaran SISPO, sistem akademik. Oke. Lalu dosen dari manapun juga di dunia, dia bisa ngajar dari sana. Jadi kalau bulan depan saya membawa mahasiswa bersama dosen, beberapa itu PKM-nya di luar negeri, maka saat mereka jam kuliah, mereka akan bisa memberi kuliah dari Malaysia. Dan mahasiswanya sudah siap menunggu di ruangan, seolah-olah dosen itu berada di Palembang. Wah, ini Jadi sistem manapun dia berada. Ini sistem pembelajarannya sudah secanggih ini. Ya. Berarti alat praktiknya juga memang benar-benar sudah disiapkan Ya, sesuai dengan jurusan. yang seperti ini juga. Ya, ini sebenarnya alat seperti ini sudah sangat lumrah sekali kalau di PGRI. Ya. Tapi izin Prof, saya mendengarkan, bukan mendengar sih, saya tahu ada beberapa gedung juga di luar dari Pelaju. Betul. Di mana saja itu, Prof? Itu baru kampus utama yang saya katakan. Oke, baru kampus utama. Kita ada kampus 2 di Jalan PDAM. Oke. Itu khusus untuk mencetak guru olahraga. Kemudian kita ke situ lagi, itu ada mes dosen di belakang TPKS. Itu di situ tanah kita ada 2,6 hektar. Wow. Yang juga nanti akan dipersiapkan pengembangan kampus. Kalau nanti kita akan buat rumah sakit dalam rangka kita membuka fakultas kedokteran, itu rumah sakitnya ada di sana, sudah kita siapkan. Ada rencana buka fakultas kedokteran? Kita sekarang sedang dalam perjalanan dan sudah ngusul, tinggal perbaikan. Nanti kalau Tuhan mengizinkan, Amin ya Allah. kita tahun 2025 misalnya awal bisa insya Allah diizinkan kita buka fakultas kedokteran. Masya Allah, fakultas kedokteran. Wah, ini sangat bisa dikatakan jadi kayak alternatif yang lain dan bisa menjadikan, ya semoga lah menjadikan untuk lebih maju lagi PGRI. Ya, fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Lalu kampus C-nya ada di Arah Indralaya kalau salah. bukan yang di Kaledoni. Kaledoni. Oke. Kaledoni itu perikanan dan kelautan. Jadi kampus itu dipersiapkan untuk di perikanan kelautan. Di sana juga tempat para dosen untuk latihan dalam rangka PKM, juga praktek-praktek tentang pembudidayaan ikan. Ikan apa? Yang menarik lagi, saat ini kita sedang membudidayakan ikan belida. Ikan langka dan susah. Nah, betul, ikan langka dan susah dan sudah dilindungi. Ya, benar. Tapi PGRI Palembang bekerja sama dengan Pertamina sebagai CSR-nya, kerjasama dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, lalu kita kerjasama dengan BRIN, keilmuannya. Kita mencoba mengembangkan ikan belida dan kita berkolaborasi ikan belida itu, dan kita datangkan perindukannya dari berbagai wilayah masuk ke Palembang, masuk ke wilayah Sumatera Selatan, masuk di PGRI di kampus C itu, kampus perikanan. Itu ada ikan belida yang kita datangkan lokal, ada juga ya. Ada yang lokal ya. Ada yang lokal ya, dari daerah kita Sungai Batanghari 9. Ada dari Riau. Dari Riau. Dari Riau. Kemudian ada dari Kalimantan.
Dan bibitnya? Perindukan namanya. Perindukan ya, perindukan. Bibitnya ya, perindukannya. Jadi kita kelola di sini bagaimana caranya agar ikan belida ini bisa berkembang biak. Dan bisa, Prof? Alhamdulillah bisa. Jadi kita sekarang sudah 1 tahun, sudah tahap pemijahan pertama. Lalu nanti kalau ini sudah berhasil, kita akan lepas di perairan Batanghari 9. Jadi jangan cuman ikonnya Palembang itu ikan belida. Tapi ikan belidanya udah ada. Ikan belidanya udah ada. PGRI siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi ikan belida nanti saatnya kalau sudah bisa diturunkan, kita turunkan ke Batanghari 9 anak sungai. Dan ikan belidanya akan kita beri chip. Tujuannya untuk? Tujuan chip ini agar ikan belida itu bisa dikendalikan dari atas, dari lewat komputer kita kendalikan di mana ikan belida ini posisinya berjalan. Dan masyarakat tidak boleh nangkap ini. Kita kolaborasi dengan pemerintah, masyarakat, jangan sampai masyarakat menangkap ikan ini. Kalau ditangkap kita pasti tahu di mana posisi dan di mana dia ditangkap kita tahu, karena kita bisa lihat dari chipnya ini. Chipnya ada posisi di mana, karena selalu dipantau dari kawan-kawan dari kampus. Ya, semoga masyarakat cerdas lah dalam hal mencermati lingkungan hidup lah. Ini kayaknya ngobrol dengan Profesor Bukmanlian ini yang puisi bisa, bicara perikanan, ayo kayak itu. Nah, ini memang tugas profesor, tugas rektor memang harus seperti ini, Prof. Berupaya. Karena saya dulu berasal dari guru SD, jadi harus paham. Iya, ini kalau sahabat Ngopi Sumsel, perjalanan karir beliau ini luar biasa. Tapi kita tidak akan bahas saat ini. Nanti gantian kami yang berkunjung ke PGRI, ke ruangan beliau, kita bahas profil beliau. Karena tidak terasa hampir 40 menit kita ngobrol nih, Prof. Boleh. Ya, nanti kita. Tapi Prof, terakhir ini sebagai closing statement, sebagai tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, rektor yang membawahi banyak mahasiswa. Ini tidak ada hubungannya dengan politik, tapi pilkada sudah selesai. Kita sudah mendapatkan kepemimpinan yang baru baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Mohon Prof, bagaimana arahan Profesor terhadap pemimpin-pemimpin yang akan memimpin Sumatera Selatan maupun kabupaten kota. Silakan Prof. Makasih. Kita tahu bersama bahwa pilkada serentak tanggal 27 telah berlalu. Berbagai hiruk piku masyarakat di seluruh Indonesia yang mengikuti jalannya pilkada. Di satu sisi pasti ada saling dukung-mendukung. Ya, benar. Tapi alhamdulillah Sumatera Selatan saling dukung-mendukung dan tidak ada terjadi konflik. Alhamdulillah. Artinya Sumatera Selatan masyarakatnya sudah sangat cerdas. Alhamdulillah. Nah, harapan kita tentu kita saling dukung-mendukung arah pada calon tertentu saat pilkada. Setelah pilkada selesai, pemerintah sudah ada yang baru sesuai peraturan perundang-undangan. Mari kita bersatu kembali, mari kita satu arah mendukung pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, dimanapun saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar podcast saya ini, mari kita mendukung kepemimpinan yang sudah sah. Dengan berbagai program tentu lebih dan kurangnya pasti ada. Kalau ada kelebihan, kita akui dia sebuah kelebihan. Tapi kalau ada kekurangan, mari kita berikan masukan yang positif. Agar mungkin program ini saatnya nanti bisa diperbaiki. Sehingga menjadi keuntungan dan kebahagiaan kita bersama-sama di Sumatera Selatan. Itulah harapan saya. Sehingga kita yakin Sumatera Selatan maju pesat sesuai dengan harapan kita bersama. Masyarakat Sumatera Selatan cerdas sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan bidang keahliannya. Karena tentu kita beda masing-masing keahlian, tapi kita profesional, cerdas di dalam menghadapi kehidupan ke depan. Biasa, berombak, bergelombang, yang saya katakan tadi. Bagaimanapun kita harus mampu
bermain selancar di antara gelombang dan karang. Insya Allah Sumatera Selatan aman dan sejahtera di masa depan. Makasih. Masya Allah. Nasihat yang sangat bijak sekali. Benar-benar bisa mendapatkan wejangan yang kayak gini menyejukkan hati. Pastinya nanti seizin dari Pak Rektor, kami akan berkunjung juga ke fakultas-fakultas yang ada di PGRI, Prof. Boleh, untuk melakukan podcast dengan Pak Dekan, dengan Pak Kaprodi, Pak Jurusan. Kita angkat banyaknya potensi-potensi yang ada di Universitas PGRI Palembang. Nah, pastinya juga terima kasih untuk Kak Cinta, karena kini berawal dari makan siang dengan Kak Cinta dan Kak Lukman juga, akhirnya dengan Profesor bisa podcast di sini. Untuk sahabat-sahabat di Universitas PGRI yang jadi dosen, teruslah berjuang untuk mendidik mahasiswa agar menjadi generasi yang maju, pesat, dan siap bersaing di dunia kerja, di dunia internasional, dan membangun Indonesia lebih baik lagi. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.